Pemirsa, ribuan massa dari unsur ojol, mahasiswa, dan masyarakat memadati Mapolda Bali Jalan WR Supratman Denpasar pada Sabtu 30 Agustus 2025. Mereka menuntut tunjangan DPR dibatalkan dan polisi mengusut tuntas kematian pengendara ojol Afan Kurniawan 21 tahun tewas terlindas kendaraan taktis. Dalam aksi yang dimulai pada pukul 10.30 WITA itu ada sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh para pendemo. Tuntutan yang disuarakan dengan menggunakan alat pengeras suara itu diantaranya meminta agar semua tunjangan DPR dicabut, gaji DPR agar disamakan dengan gaji buruh, batalkan semua kenaikan pajak rakyat, lawan militerisme dan kekerasan polisi, serta bebaskan demonstran yang ditahan. Demonstrasi dikawal ketat aparat kepolisian, TNI, dan pecalang. Mereka tampak siaga di depan gerbang Mapolda Bali. Dari pantauan di lapangan, situasi masih kondusif. Para demonstran tampak menyuarakan tuntutan lewat pengeras suara. Kami total ada 33 tuntutan. Yang pertama itu adalah bubarkan DPR RI, yang kedua adalah menuntut reformasi total Polri dan bentuk badan independen pengawas Polri. Yang ketiga, maksudkan Prabowo Gibran. Yang keempat, pemberhentian anggaran tunjangan dan restribusi kekayaan Polri dan DPR kepada rakyat yang membutuhkan. Yang kelima, perhatikan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, atensi penyalahgunaan pajak. Yang ketujuh, adili para polisi pembunuh dan penabrak serta yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi yang mengakibatkan kematian. Pecat dari institusi hukum seberat-beratnya serta menuntut transparansi terhadap proses hukum yang ada. Yang ke-8, Polri harus bertanggung jawab atas kematian dan terlukanya para korban secara penuh yang merupakan massa aksi. Yang ke-9, pecat pimpinan Polri yang gagal dalam menjalankan tugas dalam mengamankan massa aksi. Yang ke-10, bebaskan dan hentikan kriminalisasi terhadap para tahanan politik termasuk para demonstran, petani, buruh, kelompok rentan, dan pejuang adat. Yang ke-11, segera sahkan RUU perampasan aset. Yang ke-12, kembalikan 6 kendaraan beserta surat kendaraan milik IWS dan adili 10 personil Polres Kelungkung seadil-adilnya. Yang ke-13, tuntaskan dan adili para pelaku kasus pelanggaran HAM berat. Yang ke-14, kembalikan independensi KPK. Yang ke-15, cabut UU Cipta Kerja, UU TNI. Yang ke-16, tolak pengesahan RUU KUHP. Yang ke-17, cabut peraturan Bupati Badung nomor 11 tahun 2025 tentang NJOP PBB P2. Yang ke-18, hapus kebijakan kenaikan pajak yang tidak masuk akal. Yang ke-19, perkuat fungsi dan wewenang Kompolnas sesuai UU Kepolisian. Yang ke-20, hentikan perampasan lahan dan penggusuran ruang hidup. Ke-21, hapus praktik outsourcing dan upah murah. Yang ke-22, bentuk Satgas PHK untuk awasi PHK yang tidak sesuai aturan. Yang ke-23, pangkas beban pajak buruh dengan menaikkan PTKP dan menghapus pajak-pajak seperti pajak pesangon, THR, JHT, dan penghasilan tidak kena pajak. Yang ke-24, hapus diskriminasi pekerja perempuan menikah. Yang ke-25, terapkan sistem upahan yang adil bagi pekerja sawit. Yang ke-26, tegakkan aturan K3 untuk pekerja tambang. Yang ke-27, sahkan aturan internasional tentang perlindungan pekerja dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sesuai konvensi ILO. Yang ke-28, sahkan 3 RUU, diantaranya RUU Ketenagakerjaan yang baru yang menggantikan aturan-aturan di Omnibus Law. Yang kedua, RUU PPRT untuk memperjelas status dan melindungi PRT, dan RUU Pemilu untuk sistem pemilu tahun 2029 yang lebih baik. Yang ke-29, hentikan komersialisme, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan. Yang ke-30, hapus pasal karet yakni pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE. Yang ke-31, tolak RUU Polri. Yang ke-32, hentikan proyek-proyek pembangunan yang tidak partisipatif dan merugikan masyarakat. Yang ke-33, bentuk sistem manajemen sampah di Bali yang kondusif. Itu saja. Selain kali ini ada dari mana saja ikut? Kalau dari peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, kami melebur atas nama masyarakat Bali dengan aliansi bernama Bali Tidak Diam. Winata Bali TV.